Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Al-Husaini Media Center, media dakwah Pondok Pesantren Al-Husaini di dalam program Roha Ngaji Santai bersama Al-Habib Bagir bin Ali bin Tahir dalam edisi spesial Ramadan di kajian kita, yaitu di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Dan Habib, karena pada tanggal 17 Ramadan 17 Ramadan malam 18, lebih tepatnya itu pada tanggal 19 April hari Selasa malam Rabu depan. Insyaallah Pondok Pesantren Al-Husaini akan bikin buka bersama dan juga dilanjutkan dengan salat tarawih bersama, dan itu menjadi hari terakhir santri-santri baik putra maupun putri di Pondok Al-Husaini. Jadi mungkin ini pertemuan terakhir kita, Habib. Dan pertemuan terakhir kita, dan insyaallah pada segenap permisa saya ucapkan banyak terima kasih yang hadir, yang nonton ya, setiap harinya nungguin jam 4 sore untuk ngaji bersama-sama kita di sini di dalam kajian kita Fawaidul Mukhtarah. Insyaallah kita akan bertemu lagi di program-program ya, yang banyak di Al-Husaini Media Center ini, insyaallah di bulan Syawal nanti ketika santri pada datang. Karena alhamdulillahnya ini yang menggerakkan ya Al-Husaini Media Center ini, Habib, para santri Al-Husaini, Habib. Alhamdulillah. Jadi karena tanggal 17-19 April tepatnya santri-santri pada pulang, jadi kita pengajian akhiri sampai pertemuan kali ini, Habib. Ya, insyaallah besok hari Selasa ya, kita buka bersama ya, dan dilanjutkan tarawih bersama, dan esok harinya para santri Al-Husaini kembali rumah masing-masing. Dan pada pertemuan ya, terakhir kali ini ya, insyaallah kita akan mengaji ya, masih tetap dan seperti pertemuan yang lain di bab hukukul muslim, di subbab idkhalus surur ala muslim di halaman 275. Habib, saya mulai baca ya, Habib. Nomor 1, ruya aidan man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Gimana, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Akhina Al-Habib Husain bin Ali bin Tahir secara khusus, dan juga secara umum kepada seluruh kru Al-Husaini Media Center, juga segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Husaini yang telah membantu di dalam terselenggaranya program spesial Ramadan ini, yaitu kajian rohah atau ngaji santai. Saya sebagai pemateri mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada salah-salah baik di ucapan atau di dalam perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak telah diberikan kesempatan, telah diberikan perhatian di dalam menyampaikan apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami daripada kitab Fawaidul Mukhtarah ini. Mudah-mudahan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Ramadan ini dalam keadaan baik dengan mengkaji satu ilmu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu di bulan Ramadan yang akan datang juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana ketika pertemuan dan perpisahan ini kita niati dengan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan jaminan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah kumpulkan mereka nanti dari kiamat. Allah akan naungi mereka di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Rajulani yatahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. 2 laki-laki, 2 manusia, baik perempuan ataupun laki-laki, yang saling mencintai karena Allah. Kita mudah-mudahan Allah jalin cinta karena Allah. Saya dan pemirsa juga mudah-mudahan Allah jalin cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita karena Allah dan kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti hari kiamat Allah akan naungi kita di hari tiada naungan kecuali naungannya. Mudah-mudahan Allahumma kama ja'altana farahan fi hadad dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan kami bahagia di dunia, maka bahagiakanlah kami di akhirat kelak, ya Allah.
Sekarang kita masuk kepada bab idkhalus surur 'alal muslim. Memberikan rasa senang, kebahagiaan kepada muslim, yakni menghibur orang, menyenangkan orang. Di dalam berhubungan dengan manusia, banyak sekali manusia ini salah, banyak sekali manusia ini keliru di dalam berhubungan dengan sosial, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Biasanya kan Bib, kita kalau datang ke orang kalau ada maunya doang. Iya. Kita berteman sama seseorang, seandainya lagi susah kita datang. Iya. Coba seandainya senang kita tinggalin. Kita senang sendiri. Giliran susah pengen orang lain mengerti tentang kesusahannya. Tapi kalau senang nggak pernah mau membagikan kebahagiaannya kepada orang-orang lain. Nah, ini salah. Karena jangan lagi untuk sedekah di dalam agama Islam. Jangan lagi untuk membantu orang lain menunaikan hajatnya. Nyenengin, ngehibur orang aja itu ada pahalanya di dalam agama Islam. Masya Allah. Bahkan sampai Nabi SAW bilang, man adkhala ala mu'min sururan. Siapa orang yang memasukkan ke dalam hati saudaranya mukmin satu kebahagiaan. Iya. Kita hiburkah dia? Nah. Tersenyumkah kita kepadanya? Khalaqallah min dzalika surur 70 alfa malak. Dari rasa bahagia, rasa senang yang masuk ke dalam hati saudaranya, itu Allah akan ciptakan 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Untuk apa 70 malaikat ini? Beristighfar kepadanya sampai hari kiamat. Masya Allah. Itu kita nyenengin orang, hibur orang. Makanya ada beberapa, kadang kita kalau lihat teman-teman kita, ada saudara kita, salah satu dari mereka kerjaannya cuma nyenengin orang doang. Dia ngasih duit nggak bisa, dia mau bantu kita nggak bisa, tapi seenggaknya ngehibur, dia ngehibur kita. Dan inilah yang memang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita kalau nggak punya duit, kita nggak bisa menunaikan hajatnya, jangan nambah beban buat mereka. Sebagaimana kita nggak mau ketika susah disusahkan oleh orang, maka jangan sekali-kali kita menyusahkan orang. Begitupun sebagaimana kalian senang ketika ada orang senang, membagi kesenangannya ke kita. Ada orang dapat rezeki, bagi rezekinya buat kita. Orang buat rumah baru, beli rumah baru, kita diundang buat tasyakuran. Bagi-bagi, tebar kebahagiaan buat orang lain. Kita kan senang. Iya. Kalau ada orang, kalau habis gajian mah bagi-bagi dong. Iya. Ulang tahun mah traktir dong. Iya. Kalau habis dapat goal bisnis mah bantu dong. Ini kita punya ini, bagi-bagi dong kan habis dapat hadiah. Iya. Senang kita. Kadang sampai nuntut. Orang kalau senang harus bagi kesenangannya buat kita. Iya. Sama, kita ketika senang, bagi kesenangan kita buat orang lain. Jangan mau dirasain sendiri. Seperti itu. Saya kira itu hebatnya memberikan kesenangan kepada orang lain. 70.000 malaikat akan Allah siapkan buat beristighfar untuk sampai hari kiamat. Masya Allah. Habib, lanjut Habibnya di ragam kedua, nomor kedua. Rawa Ibnu Abi Dunya an Sayyidina Ja'far bin ibni Muhammad an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min mu'minin adkhala ala mu'minin sururan illa khalaqallahu min dhalika surur malakan ya'budullahu wa yumajjiduhu wa yuwahiduhu fa idza sara mu'minun fi lahdihi jaa sururul ladzi adkhalahu alaihi fa yaqulu lahu amma ta'rifuni fayaqul man anta fayaqul ana surur alladhi adkhaltani alal fulan ana al-yawmu unisu wahsataka wa ulakkinuka hujjataka wa usabbituka biqauli sabit wa ushidu bika mashadal qiyamah wa asfa'u laka min rabbika wa urika manzalaka minal jannah. Ini kebahagiaan dibalas dengan kebahagiaan. Ada hadis Nabi yang mengatakan, ma min mu'min, tidaklah satu daripada orang mukmin memberikan kebahagiaan kepada mukmin yang lainnya, terkecuali Allah akan ciptakan dari kebahagiaan itu satu malaikat yang disebutkan malaikatnya adalah malaikat kebahagiaan. Ya'budullah wa yumajjiduhu wa yuwahiduhu. Malaikat ini adalah kebahagiaannya yang dia berikan kepada saudaranya yang mukmin. Malaikat itu beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, sampai kita itu orang yang mukmin yang memberikan kebahagiaan kepada saudaranya meninggal dunia, berada di alam kubur,
ja'as surur alladhi adkhalahu alaih. Maka itu kebahagiaan yang di dunia kita torehkan di dalam hati, di dalam wajah saudara mukmin kita, kebahagiaan itu akan datang dengan bentuk malaikat ke dalam kuburan kita dan mengatakan, ama ta'rifuni wahai fulan, tidakkah kamu kenal kepadaku? Fayaqul, fulan ini bilang, man anta? Dia lagi merasa ketakutan, orang baru masuk ke dalam kubur, yang lahat ketakutan Habib. Siapa yang nggak takut di dalam kubur? Semuanya gelap, kanan kiri, mau cari keluarga, mau panggil keluarga, dia lihat keluarga tapi dia panggil nggak ada yang dengar, keluarganya meninggalkannya. Sendirian, seorang diri di dalam kuburan dengan ukuran berapa kali berapa saja. Maka datang seorang malaikat yang disebut dengan malaikat kebahagiaan tadi. Ama ta'rifuni, kamu kenal nggak sama saya? Dia bilang, siapa kamu? Fayaqul, malaikat itu mengatakan, ana surur alladhi adkhaltani ala fulan. Saya adalah kebahagiaan yang di dunia kamu torehkan saya di dalam hatinya seseorang. Fulan bin fulan. Ana liyom unisu wahsyataka. Sebagaimana kita di dunia menyenangi orang lain itu akan merasa, ya Allah senang. Itu malaikat di dalam kubur, dia bilang, sekarang saya akan menenangkanmu, saya nemenin kamu. Jangan takut, kata malaikatnya. Wa ulaginuka hujjataka wa uthabituka bil qawli thabit. Saya akan talkin kamu. Nanti kalau mungkar nakir datang, tanya kamu man rabbuka, saya yang bantu Allah. Man nabiyuka, saya yang bantu Muhammad. Wa ushidu bika mashhadal qiyamah. Saya akan bersaksi nanti di hari kiamat di hadapan Allah bahwa kamu telah menggembirakan saudaramu fulan bin fulan. Wa ashfa'u laka min rabbika. Saya akan meminta kepada Allah, kalau misalkan kamu berbuat dosa, saya akan memohon kepada Allah, ya Allah, berilah syafaat kepadanya, ya Allah. Ya Allah, turunkan dosanya, hapus dosanya, ya Allah. Dia yang akan menolong kita. Wa urika manzilaka minal jannah. Nanti setelah itu semua, saya yang jadi guide kamu, nuntun kamu masuk ke dalam surga. Itu kegembiraan. Jadi Bib, kita kalau menggembirakan saudara kita di dunia, secara tidak langsung kita sedang menggambar kegembiraan kita di akhirat nanti. Kita melukis kebahagiaan di hati saudara-saudara kita di dunia. Maka lukisan itu akan kekal abadi nanti di hari kiamat, berupa malaikat yang akan menolong kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari alam barzah udah bantu, dia udah nongol. Sudah nongol. Tuba beruntung. Beruntung buat mereka yang kerjaannya, hobinya menghibur orang lain, buat ketawa. Biasanya orang-orang yang suka menghibur orang lain itu biasanya orang yang hati-hatinya itu luas, hati-hatinya bersih, nggak ada hasad, nggak ada iri dengki, nggak ada sombong, kagak ada ujub. Akhirnya dia kumpul sama orang lain, bawaannya pengen menghibur. Beruntung buat mereka yang bisa suka menghibur, baik dengan lawakannya, baik dengan leluconnya. Melucu itu Habib, lelucon melawak itu disunnahkan. Nabi Muhammad karena melawak sama sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad suka ngelucu sama sahabat-sahabatnya. Sunnah ngelawak. Asal satu syaratnya, nggak ada dusta di situ. Kalau nggak ada dusta di situ, ahlan wa sahlan, boleh ngelawak. Maksudnya lawakan dengan lisan. Adapun lawakan dengan perbuatan, ya ada syariatnya, ada aturannya. Nggak boleh buka aurat, nggak boleh yang lain kumpul laki perempuan, yang lain sebagainya, bukan mahram. Tapi kalau lawakan kita bercanda ngomong gitu, nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh dusta. Sunnah itu. Nabi Muhammad sama sahabat-sahabat ngelawak. Pernah dengar cerita yang nenek-nenek. Nabi Muhammad ditangisin sama Nabi. Nabi bilang sama nenek, "Nek, tahu gak nanti meninggalnya masuk mana? Masuk neraka apa surga?" "Insya Allah saya masuk surga," kata nenek-nenek. Nabi bilang, "Gak ada nenek-nenek di dalam surga. Nenek-nenek gak ada yang masuk surga." Nangis itu nenek-nenek. Nangis. Pulang ngadu sama anaknya. Muhammad bilang, Rasul bilang saya gak bakal masuk surga. Gak ada nenek-nenek masuk dalam surga. Anaknya bilang, "Iya ibu. Karena di surga yang nenek-nenek masuk surga berubah jadi budi, jadi muda lagi. Makanya nggak ada nenek-nenek di dalam surga." Tuh bercandanya Nabi sama sahabat-sahabatnya. Luar biasa, keutamaan yang begitu luar biasa yang ketika kita memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita sama muslim,
Allah jadikan malaikat yang menolong kita nanti di hari kiamat. Bahkan ya, dimulai dari ya, liang lahat kita. Dari liang lahat. Nah, kemudian Habib kita lanjut ya di halaman 276 di poin yang ke-6. Ya, Habib saya baca ya. Fadal. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asaitu fatahhirni faqala wa ma isyanuka qala astahyi min an aqul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atatahi minni an tukhbirani an dhanbika wa lam tastahi min Allah ta'ala wa huwa yarak kum fakhruj min indi hatta la tanzilan naru alaina. Fakharaja rajulu khaiban wa ajisan wa bakiyan min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Jibril faqala ya Muhammad lima ayyistal asi wa lahu kafaratun lidunubihi wa in kana katsira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kafaratuhu qala lahu sabiyyun saghirun fa idza dakhala fi baiti wa sabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'u ilaihi shay'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi fa idza fariha sabiyyu yakunu kafaratan lidanbi. Masyaallah. Ini ada cerita, Masya Allah, orang bagaimana ketika ada seseorang menggembirakan seseorang, bahkan di sini anaknya yang masih kecil gembira. Ya Allah, menggembirakan anak kita udah kewajiban buat kita. Sebagai orang tua. Itu saja bisa menjadi pelebur dosa seseorang ini. Nah, itu ceritanya ada satu laki-laki datang ke Nabi, ya Rasulullah, asa itu, fatahhirni. Ya Rasulullah, saya telah berbuat maksiat, sucikanlah saya, doakan saya, mintalah kepada Allah supaya Allah ampuni saya. Gal wa ma'isyan. Nabi bilang, emang kamu buat maksiat apa? Qal astahi min an agul, ya Rasul, saya malu mengucapin saya buat maksiat apa. Berarti Bib, kalau sampai dia malu mengucapin maksiat di depan Rasul, jenisnya apa? Artinya ini maksiat luar biasa. Pasti dosa besar. Iya. Malu kok ngucapinnya di depan Nabi Muhammad. 6. Gala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, "Atastahi minni an tukhbirani an dzambik?" Apakah kamu malu untuk menyampaikan dosamu, mengabarkanku apa dosamu? Tapi kamu enggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah melihatmu, kata Nabi. Gum fakhruj min indi. Pergilah dari kita, pergi dari kami. 6. Pergi sana, kata Rasulullah. Hatta lan tanzilan nar alina. Supaya jangan sampai gara-gara kamu, kelakuan kamu yang seperti ini, Allah turunkan azab buat kami. Fakharajar rajul. Ini laki-laki dia pulang. Khaiban. Dalam keadaan sakit hati. Wa aisan. Putus asa. Wa bakian. Nangis. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara diusir sama Rasul. Faja'a Jibril. Datang malaikat Jibril. Ditegur Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Lima ayistal asi. Kenapa kamu buat putus asa itu orang yang buat maksiat? Walahu kafaratun lidunubihi. Tahu enggak kamu? Tahu enggak engkau? Sesungguhnya orang tersebut Allah sudah persiapkan ampunan untuknya. Wa in kanat katsirah. Meskipun dosa yang dia sudah buat itu banyak. 6. Faqala Rasulullah, "Wa ma kafaratuh?" Sebab apa yang membuat orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Gal Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, lahu sabi sagir, itu orang ya Rasulullah, dia punya anak bayi yang masih kecil di rumahnya. Fa idza dakhala fi baitihi, seandainya orang tersebut masuk ke dalam rumahnya, kemudian disambut sama anaknya yang masih kecil tadi, terus dibeliin makanan misalkan, atau dibeliin mainan. Fa farihas sabi, terus kok nih anak kecilnya nih senang, farihas sabi. Ini anak kecil ini bahagia karena dikasih sesuatu tadi sama abahnya, sama ayahnya. Yakunu kafaratun lidzambi. Senangnya anak kecil itu, wahai Muhammad, mampu menghapus dosanya meskipun banyak. Dosa abahnya. Dosa abahnya tadi. Ditegur itu Nabi Muhammad malaikat Jibril. Jadi ini bukti kalau menggembirakan orang lain itu mampu, sangat-sangat mampu untuk menghapus dosa kita. Kita yang buat dosa sama Allah, udah buat dosa sama Allah, jangan suka ngancurin hati orang lain. Ya. Di sini dikatakan orang yang ngancurin hati orang mukmin sama dengan orang yang ngancurin 70 Ka'bah. Insyaallah. Itu kan ngancurin satu Ka'bah aja kita kagak berani, 70 Ka'bah. Nah, kalian kalau suka ngancurin hati orang-orang mukmin, kita kalau suka bikin orang sakit hati, kerjaannya ngecewain orang, nipu orang.
itu sama aja kayak kita ngancurin 70 Ka'bah. Makanya jangan sekali-kali kita nyakitin hati orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Tadi Habib ya, pertemuan yang lalu Habib ya, Hmm, tentang ya jangan meremehkan manusia ya, iya, benar. apapun itu. Bagaimanapun jangan sekali-kali. Kalau misalkan menggembirakan orang pahalanya segini besarnya, Iya, berarti kebalikannya bikin orang sakit hati, itu dosanya besar. besar luar biasa. Dosanya besar luar biasa. Alhamdulillah ya, kita sudah ya, sampai ya, pada puasa yang ke-17 ya, dan insya Allah ini menjadi pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan setelah Hari Raya Idul Fitri kita bisa bertemu lagi di dalam program-program pengajian-pengajian di channel Al-Husaini Media Center, dan saya selaku ketua Al-Husaini Media Center dan juga Akhina Habib Bagir sebagai narasumber kita ya di dalam kajian kita selama bulan Ramadan ini ya, mengucapkan banyak terima kasih dan juga minta maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Husaini, baik alumni atau wali santri, ini ada undangan langsung dari Ayahanda Al-Habib Ali bin Alwi bin Husain bin Tahir ya, untuk sama-sama kita hadir pada 17 Ramadan 1443 Hijriah, atau tepatnya 19 April ya, hari Selasa malam Rabu. Kita undang ya semuanya ya, untuk bisa sama-sama hadir ya, buka bersama dan dilanjutkan tarawih bersama dalam acara peringatan Nuzulul Quran. Mungkin pada pertemuan kali ini ya, kita selesaikan sampai sini Habib, kita udah ya sampai sini, dan kita insya Allah akan bertemu ya nanti setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan juga insya Allah nanti acara buka bersama juga bagi yang tidak bisa hadir, berhalangan hadir, bisa nonton ya secara live di channel Al-Husaini Media Center. Dan setiap harinya nanti ke depannya ya, untuk mengisi kekosongan kita ya, sampai ya datangnya Hari Raya Idul Fitri, insya Allah akan ada hiburan qasidah dari grup Hadra Al-Husaini. Dan juga insya Allah nanti di malam takbiran akan ada secara langsung Hadrah Al-Husaini menyampaikan malam takbiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.